Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini, saya Mang Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pembalasan Dendam Permainan Psikopat. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Sherlyn Audrey. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada langit sore yang cerah, dua orang wanita muda dan satu pria muda yang kebetulan tinggal secara berdekatan merencanakan untuk mengerjai teman pria muda mereka sambil nongkrong. Teman kita Revan itu sekarang jadi asuh sama kita setelah dia punya pacar, ucap Benjamin. Iya, padahal dulu geng kita kan selalu dekat dan sudah seperti saudara. Tapi setelah Revan memutuskan untuk berpacaran dengan Clarissa, gadis dari geng sebelah, Revan jadi asuh sama kita, ucap Winona. Gimana kalau kita kerjain aja dia? Tanya Vera. Ah? Tanya Benjamin. Vera pun tersenyum menyeringai. Sore itu Revan sedang keluar dari pintu rumahnya dan duduk sambil mendengarkan musik. Tiba-tiba Benjamin menghampirinya. Hey Van. Hey Ben, ada apa lo kemari? Tanya Revan. Gak apa-apa, cuma mau ngobrol-ngobrol aja sebentar. Gak apa-apa kan? Tanya Benjamin. Oh, ya gak apa-apa kok. Oh ya, mau minum apa Ben? Tanya Revan. Gak usah Van, duduk aja di sini, ngobrol sama gue, jawab Benjamin. Tiba-tiba pasukan para wanita datang menyergap Revan dari arah belakang dan langsung mengikat tangan Revan dengan kain. Ada apa ini? Ben, Wino, Vera, teriak Revan. Ver, penutup matanya, ucap Winona. Oh iya, nih, ucap Vera, melempar penutup matanya pada Winona. Winona menutup mata Revan dengan penutup mata itu. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepasin gue, sakit semua nih. Teriak Revan. Ayo cepat bawa dia ke mobil gue. Ayo kita eksekusi dia di markas geng kita, ucap Benjamin. Eksekusi? Eksekusi apaan sih? Lepasin gue, please, ucap Revan. Para wanita itu pun seolah tidak peduli dan langsung menggiring Revan menuju ke mobil Ben. Setelah menempuh perjalanan selama 10 menit dari rumah Revan, para wanita segera menggiring Revan keluar dari mobil menuju ke salah satu rumah milik keluarga Benjamin. Tolong lepasin gue. Gue paling gak suka nih main-main kayak gini. Teriak Revan, mencoba memberontak. Kursi tuh, kursi, ucap Benjamin. Ben, sebelum kita dudukin dia di kursi, bukankah seharusnya kita lepasin dulu aja atribut luarnya? Gimana? Tanya Vera. Iya, ayo aja, ucap Benjamin. Winona pun segera memposisikan kursi kayu. Sedangkan Vera dan Ben mulai berfokus mencopoti satu persatu atribut luar yang dikenakan oleh Revan. Seperti sepasang sandal cross, jaket, dan kaos bagian luar yang berlengan. Saat itu Revan mengenakan kaos tanpa lengan sebagai kaos dalam. Dompet, ponsel dan barang-barang lain pun terpaksa disembunyikan dulu oleh mereka. Apa-apaan ini? Mau apa kalian semua? Jangan. Tolong balikin jaket gue, kaos sama sandal gue. Feeling gue jadi gak enak deh nih. Serius, tolong lepasin gue. Maaf deh kalau gue ada salah sama kalian. Tolong, lepasin gue, ucap Revan, terkejut dan tetap mencoba melawan. Ver,
taruh sandal jaket dan kaosnya di atas meja. Win, bantu gue dudukin Revan di kursi dengan posisi tangan terikat, ucap Benjamin. Mereka berdua pun bekerja sesuai instruksi Ben. Mau apa kalian? Tolong katakan, apa mau kalian? Teriak Revan. Ben pun meletakkan kedua kaki Revan di atas bangku kecil agar posisinya lurus. Mau kita mulai sekarang? Tanya Benjamin. Oh, tunggu dulu. Jangan lupa perekamnya harus ready dong, ucap Winona menyiapkan ponselnya. Mereka bertiga pun mulai bergerak maju mendekati Revan. Sorry Van, ini demi keutuhan geng kita, ucap Benjamin memegang alat pencukur. Mau apa loh? Teriak Revan. Sebelum memulai permainan, Ben terlebih dahulu mencukur habis bulu kaki dan juga bulu ketiak Revan hingga benar-benar mulus dan mengkilap. Helai demi helai rambut bulu kaki Revan pun mulai beramburan di lantai rumah. Ia bahkan tidak mendengar teriakan Revan yang ingin mencegah hal itu terjadi. Tidak, jangan lakukan itu, please, teriak Revan. Sekarang, ayo kita bermain, ucap Benjamin tersenyum. Mereka bertiga pun mulai melangkah mendekati tubuh Revan yang sudah dalam keadaan terikat tak berdaya. Tak lama kemudian, suara tawa cekikikan Revan pun sampai terdengar keluar rumah yang terkunci. Vera dan Winona menggelitiki dengan gerakan yang penuh energi pada bagian paling rawan dan sensitif seperti ketiak kanan, kiri yang tadi telah dicukur bersih, sehingga menjadi lebih sensitif lagi ketika digelitiki dagu dan leher Revan. Sedangkan Ben yang seorang pria sama seperti Revan mendapatkan area yang lebih sensitif, yakini telapak kaki, betis, paha dalam, perut dan punggung. Untuk bagian kaki bahkan Ben tidak segan-segan untuk menelikung dan memakai perabot seperti bulu kemoceng dan juga sikat halus untuk mempermudah proses kerjanya tanpa mengurangi sensasi ampuhnya. Aduh, ampun, geli, please stop, please, teriak Revan menggelinjang kegelian sambil mencoba melawan. Seolah tak peduli dengan teriakan Revan, justru Ben malah menelusupkan tangannya ke dalam kaos yang dikenakan Revan untuk menggelitiki bagian perutnya. Hal itu sontak saja membuat tubuh Revan semakin tersentak dan merasakan sensasi kegelian yang semakin menggila dari bagian perut, ketiak, dan juga bagian tubuhnya yang lain. Rasanya seperti kesetrum. Tolongin gue, tolong, tolong, teriak Revan sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah puas di bagian perut, tangan Ben pun mulai menjelajahi punggung bawah Revan. Para wanita pun mulai menggeliti dagu, leher, hingga turun menelusup ke bagian dada atas dekat leher Revan. Tolong dong, stop. Perutku sakit tahu, tolong, teriak Revan menjejalkan kakinya. Vera pun mulai tertarik pada bagian telapak kaki. Vera menoleh kepada Ben dan Ben pun mengangguk. Wih, asik. Akhirnya gue ke bagian telapak kaki termulus, ucap Vera. Mulai mengikat kedua kaki Revan dengan kain, lalu mulai mempermainkan kedua telapak kaki Revan dengan jemarinya yang lentik. Jari jemari kaki Revan pun seolah bergerak ingin memberontak tanpa ada keberdayaan sedikitpun. Revan pun terus tertawa sampai air matanya mengalir deras. Ampun, tolong dong, tubuh gue kayak kesetrum nih rasanya, ucap Revan terus memohon. Ben pun tersenyum sambil tangannya dari bagian punggung mulai berpindah secara perlahan menelusuri bagian pinggang Revan, terus menuju bagian ujung celana pendeknya, menggulung ujung celana pendek luar yang dikenakan Revan. Lalu jarinya pun mencoba mulai bergerilya ke daerah paha bagian dalam, yang lalu digelitiki secara brutal.
Rayvan terus berteriak. Air matanya sudah mengalir sederas mungkin saat ia mulai meronta-ronta dengan sangat parah. Saat bagian pahanya yang merupakan bagian paling sensitif yang dia miliki, melebihi ketiak dan juga rusuknya disentuh secara ilegal oleh tangan dan jemari usil milik Ben. Lihat deh tuh ekspresi lucu dari wajah Rayvan. Jadi makin pingin lanjutin main klitik-klitikan lagi nih, ucap Winona sambil lanjut menggelitiki bagian perut bawah pusar Rayvan. Ya lanjut aja dong kalau gitu, ucap Vera menggelitiki kedua rusuk Rayvan. Pokoknya hari ini mari kita rayain pesta spesial. Pesta penggerayangan tubuh Rayvan Ardian. Ucap Ben. Tawa bahagia Ben, Winona dan juga Vera. Pandangan Rayvan pun sempat terasa menggelap dan pandangannya pun mulai berkunang-kunang saat para tangan jahil teman-temannya secara brutal dan terus-menerus menelusuri dan menari-nari di setiap bagian permukaan kulitnya yang sangat sensitif. Ben pun tidak peduli, malah gerakannya semakin cepat dan terkadang menggelitiki bagian lutut, lalu kembali ke area paha bagian dalam Rayvan. Sebelum menggelitik bagian paha, ia juga terlebih dahulu memberi sentuhan halus terlebih dahulu. Tubuh Rayvan pun kembali tersentak. Matanya terbelalak dan langsung menggeliat tak beraturan saat tangan Ben mulai kembali merayapi kedua paha dalamnya. Sekujur tubuhnya pun telah basah kuyup karena telah menerima siksaan tak menimbulkan luka fisik dari teman-teman segengnya sendiri. Rayvan terus berteriak sambil tertawa histeris kegelian, sambil mencoba untuk terus memberontak. Semakin lu gak tahan, maka semakin kita happy, ya gak guys? Tanya Ben. Yoi bro, ucap Winona dan Vera. Anehnya, setelah mendengar keluhan dari sahabat mereka yang sudah mulai kehabisan energi pun, mereka bukannya berhenti, malah semakin menjadi. Bahkan mereka pun sampai benar-benar melepas kaos dalaman Rayvan hingga memperlihatkan separuh tubuhnya yang sebenarnya sispek itu supaya bisa lebih leluasa bergerilya. Badan sispek kok ditutup-tutupi sih Van? Tanya Winona, membantu Ben melepas kaos dalam milik Rayvan setelah sebelumnya sempat melepaskan ikatan tangannya walau hanya sebentar. Jangan lepasin kaosku, jangan! Teriak Rayvan, menangis. Ben pun melemparkan kaos dalam Rayvan ke arah yang sangat jauh, lalu ikut bergabung kembali bersama teman-temannya untuk menjelajahi anggota tubuh rawan geli milik rekannya itu dengan jari jemari mereka. Ketiak, dada, perut, paha bagian dalam kedua kaki, bahkan sampai tumit dan juga telapak kaki. Tidak ada yang tertinggal dari sentuhan jari jemari nakal. Rayvan pun menangis jadi-jadinya. Selain karena merasakan kegelian yang sangat dahsyat, ia juga merasa dipermalukan. Karena baginya cukup tidak etis kalau harus bertelanjang dada di hadapan orang lain, apalagi di sana ada wanita. Akhirnya waktu telah bergulir selama kurang lebih 2 jam. Mereka telah puas menggelitiki hampir 80% bagian tubuh paling rawan milik teman segengnya itu. Rayvan pun akhirnya jatuh pingsan karena shock dan juga kelelahan. Ver, ambilin semua atributnya dia yang tadi kita lucuti. Pakaikan kembali semuanya secara lengkap. Lalu ayo kita kirim dia kembali kepada Clarissa, ucap Ben, membantu memakaikan kaos dalam dan juga kaos luar milik Rayvan. Vera dan Winona pun membantu memakaikan sandal dan juga jaketnya pada tubuh Rayvan yang masih dalam keadaan pingsan. Mereka pun segera membantu mengangkut Rayvan ke dalam mobil Ben, dan mereka berempat pun segera pergi meninggalkan rumah itu. Hari pun telah berlalu. Setiap siswa sekolah pun kebagian nonton cuplikan video menggelitikan Rayvan. Dia suspek juga ternyata, ucap para gadis. Iya, hanya saja kan selama ini dia itu introvert dan juga pemalu banget. Jadi selama ini hampir gak pernah kita lihat otot roti sobeknya.
Kecuali kalau main basket, karena kaosnya yang tanpa lengan, ucap gadis dari grup lainnya. Pagi itu Revan yang telah menutupi seragamnya dengan jaket yang super tebal pun menatap ke arah mending, di mana di sana terdapat berapa lembar foto tubuh suspeknya terpampang secara nyata. Dia hanya melihatnya lalu terdiam tanpa ekspresi dan melanjutkan perjalanannya. Ia pun menatapi ke arah setiap mata para wanita yang menatap ke arahnya sambil menunjuk-nunjuk ke arah tubuhnya. Di dalam jaket itu ada roti sobek, ucap teman-teman wanitanya. Ia hanya tertunduk dan diam 1000 bahasa saja sambil berjalan menuju ke arah satu orang saja, yaitu Clarissa. Clarissa pun tampak cemas dan melihat ke arah tubuh Revan dari atas ke bawah. "Van, lo bebek aja kan?" ucap Clarissa sambil menggenggam lengan Revan yang langsung ditepis oleh Revan. Air mata Revan pun kembali mengalir dan Clarissa segera mengusap wajah Revan. Revan kembali menepis tangan Clarissa. Sepertinya Revan benar-benar mengalami trauma berat karena kejadian yang menimpanya kemarin. Ia mengalami trauma berat sampai tubuhnya seolah menolak disentuh oleh siapapun, bahkan meskipun itu Clarissa, kekasihnya yang sangat dia cintai sendiri. "Mari putus. Aku gak bisa. Aku gak bisa bikin kamu bahagia kayak dulu lagi. Ayo putus," ucap Revan. "Semua kejadian itu sama sekali gak ngaruh Beb ke aku. Percayalah," ucap Clarissa sambil akan menyentuh lengan Revan lagi. "Jangan sentuh aku. Kumohon. Jangan sentuh tubuhku," teriak Revan. "Revan," ucap Clarissa. Air matanya mengalir. "Itu sebabnya, Riz. Itu sebabnya. Aku tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menjalin hubungan tanpa sentuhan fisik. Misalkan bergandengan tangan. Tidak mungkin kan? Tapi kini aku benar-benar gak bisa, Riz. Tubuhku udah gak bisa disentuh orang lain lagi. Bahkan itu hanya sebatas menepuk bauku saja. Aku udah gak bisa menggenggam tanganmu lagi. Aku sudah gak bisa belai rambut indah kamu lagi, Riz. Apalagi untuk meluk kamu. Aku gak bisa. Aku udah gak bisa ngebayangin kamu lagi, Riz. Aku akan relain kamu pergi sama yang lain, Riz. Kamu harus bahagia, meskipun itu tanpa aku di sisimu. Maafin aku. Maafin aku, Riz," ucap Revan. Air mata Clarissa pun mengalir dengan deras. "Kamu harus bahagia, Riz. Dan hal itu adalah satu-satunya hal yang gak akan pernah bisa aku berikan ke kamu," ucap Revan. Air matanya mengalir deras. "Jadi, selamat tinggal," ucap Revan berlalu meninggalkan Clarissa. "Van, Revan," panggil Clarissa. Namun Revan tetap tidak berpaling dan terus melangkah menjauhi Clarissa, meski air matanya terus bercucuran karenanya. Semenjak peristiwa itu, setiap malam Revan pun selalu bermimpi buruk sambil berteriak-teriak. Tentu saja hal itu membuat Fernando Wijaya, Ivanka Hanjaya, kedua orang tua Revan dan Astrid, kakak Revan merasa cemas. Ini semua terjadi karena musuh yang selalu ngaku-ngaku jadi temennya Rey. Coba sekarang lihat. Rey jadi selalu mimpi buruk. Dan bahkan sekarang udah gak bisa disentuh oleh orang lain. Dia bahkan punya gangguan kecemasan. Gue sebagai kakak Rey, gue bersumpah gue akan balas dendam. Sumpah Astrid. Mama juga gak habis pikir, Astrid. Mama pikir selama ini mereka semua itu anak-anak baik, selalu menemani Revan, selalu tulus jadi temannya Revan. Tanpa mama pernah menyangka kalau mereka bisa sampai bertindak terlalu kejam, bahkan sampai mempermalukan Revan seperti itu, ucap Ivanka. Besok rencananya Papa akan bawa Rey ke psikiater. Papa mau Rey bisa segera sembuh dan balik lagi ceria kayak dulu. Kebetulan Papa punya kenalan. Dia seorang psikiater handal. Namanya Dr. Yulina.
ucap Fernando. Iya sih, sebenarnya mama setuju. Tapi Pak, Reynya mau nggak Pak? Kita bawa ke psikiater. Nanti takutnya dia makin tersinggung Pak, ucap Ivanka. Revan hanya berdiri dan terdiam menatap kedua orang tuanya dan juga kakaknya dari kejauhan. Paginya ayah Revan benar-benar mengajak Revan pergi menemui psikiater. Bisa tolong ulurkan pergelangan tanganmu, ucap dokter Yulina. Revan hanya terdiam. Van, dokter ini ingin membantumu. Tolong bantu dia juga, Van, ucap Fernando. Secara perlahan dengan tangan yang gemetaran, ia pun mulai mengelurkan tangannya pada dokter Yulina. Namun saat dokter Yulina akan menyentuh tangannya, Revan segera menarik tangannya kembali. Dokter Yulina pun mencoba untuk tetap menyentuh tangannya. Reaksi Revan pun mulai ketakutan, dan bahkan ia pun segera beranjak berdiri. Fernando pun merasa sedih dengan keadaan putra bungsunya. Apa kamu pernah mengalami suatu hal traumatik? Bisakah kamu memberiku sedikit petunjuk? Tanya dokter Yulina. Suara teriakan-teriakannya saat digelitiki beramai-ramai oleh teman gengnya kembali beramburan di dalam kepalanya. Sentuhan-sentuhan jari pada tubuhnya yang sama sekali tidak ia kehendaki pun kembali terlintas di kepalanya. Air matanya mengalir sambil ia menunjukkan sebuah video pengelitikannya pada dokter Yulina. Dokter Yulina melihat video itu dengan tatapan yang tidak senang, terutama saat Ben dan Wilona mulai melucuti kaos dalam yang dikenakan Revan. Kejadian itu seperti terus berputar di kepalaku, seperti seolah baru terjadi, ucap Revan. Air matanya mengalir. Ternyata saat itu secara diam-diam Clarissa mendengarkan dari kejauhan. Tangannya mengepal dengan kencang dan tatapannya menjadi sangat penuh kebencian dan dendam. HP fobia, ucap dokter Yulina. HP fobia? Keadaan seperti apa itu, dok? Tanya Fernando. HP fobia adalah keadaan di mana seorang akan mengalami penolakan secara signifikan saat menerima sensasi seperti sentuhan pada kulitnya. Bahkan itu hanya dengan sentuhan yang sangat lembut dan perlahan, jawab dokter Yulina sambil mencoba menyentuh lengan Revan. Dan benar saja, Revan langsung memiliki refleks yang sangat untuk menghindarinya. Lalu, apakah ada cara untuk menangani keadaan itu? Tanya Fernando, cemas. Ada, tapi untuk itu saya juga membutuhkan semangat yang kuat dari diri Revan sendiri, jawab dokter Yulina. Saat mereka berdua keluar dari ruang konseling, Revan pun kaget saat melihat Clarissa beranjak berdiri dari kursi tunggu. Papa akan beri kalian berdua waktu untuk berbicara, ucap Fernando, meninggalkan Revan dan Clarissa. Apakah kau lupa bahwa kemarin kita baru saja putus? Bukankah kemarin aku sudah menyuruhmu pergi? Lalu kenapa kamu masih ada di sini sekarang? Tanya Revan dengan nada ketus. Van, aku sudah tahu semuanya. Apa saja yang mereka lakuin ke kamu. Tapi aku tidak akan menyerah pada keadaanmu, Van, ucap Clarissa. Revan hanya tertawa sinis. Aku akan menerima, Van. Aku akan menerima. Aku gak apa-apa kok. Kalau tanpa ada sentuhan fisik, gak ada gandengan tangan atau apapun, asalkan aku tetap bersamamu, ucap Clarissa. Tanpa sengaja ia akan menyentuh lengan Revan. Revan pun tertawa terbahak-bahak. Tuh kan, gimana bisa kita bisa menjalin hubungan tanpa ada sentuhan fisik? Buktinya kamu sendiri aja udah mau menyentuh tangan aku tadi kan? Ucap Revan. Van, maafin aku, ucap Clarissa.
Udah Laris, lebih baik sekarang kamu pergi aja. Carilah kebahagiaanmu sendiri. Sosok yang gak akan takut kalau bersentuhan sama kamu. Kayak cowok payah yang sekarang ini ada di hadapanmu. Cowok yang bahkan gak bisa ngelindungin dirinya sendiri. Sampai orang lain bisa dengan gampangnya bermainkan tubuhku secara brutal. Dengan begitu gimana aku bisa melindungimu? Kemarin kamu lihat sendiri kan? Kamu udah lihat sendiri gimana jadinya aku kemarin lewat video itu. Kamu lihat kan? Tanya Rayvan dengan nada kesal. Van, aku minta maaf. Aku janji setelah ini Aku gak akan menyentuhmu lagi, ucap Clarissa. Udah ya, aku lelah banget. Kita ngobrol lain kali aja, ucap Rayvan berjalan melalui Clarissa. Maafin aku Riz, aku juga gak berdaya dalam hal ini. Aku cuma gak mau membuatmu makin terluka sampai seperti aku, ucap Rayvan dalam hati sambil terus melangkah menjauhi Clarissa. Clarissa menangis sesenggukan sambil memandangi punggung pria yang sangat dicintainya. Sebelum akhirnya ia juga pergi meninggalkan tempat itu. Sesampainya di depan rumah Rayvan, makin shock saat melihat kehadiran Winona yang telah menunggunya di depan pintu rumahnya. Rayvan memandang Winona dengan tatapan penuh amarah. Mau apa lagi lo datang kemari? Lo meminta season kedua dari video viral lo itu? Tanya Rayvan dengan nada ketus. Van, maafin gue. Gue sama sekali gak berpikir sampai seperti ini. Niat awal gue cuma pengen nyatuin geng kita lagi kayak dulu. Aku gak tahu kalau kau bisa sampai. Tolong maafin gue, Van, ucap Winona. Maaf lo gak bakal bisa bikin kejadian itu batal terjadi. Dan maaf lo juga gak akan pernah bisa bikin foto-foto gue di mading yang telah dilihat oleh sebagian populasi sekolah itu bisa menghilang dari kepala mereka, ucap Rayvan dengan nada ketus. Van, gue tahu gue salah, tapi beneran maksud kita tetap baik. Mau lo terus bisa bersama-sama kita lagi kayak geng kita dulu, ucap Winona bersujud di bawah kaki Rayvan sambil menyentuh telapak tangan Rayvan yang langsung ditepisinya dengan sangat keras. Jangan pernah sentuh tubuh gue dari mulai sekarang, teriak Rayvan. Geng bagi gue, geng itu udah lama mati. Udah gak ada lagi geng-geng seperti itu di dalam hidup gue. Jadi mending sekarang lo pergi aja dari rumah gue. Dan jangan pernah salah satu ataupun semuanya muncul di hadapan muka gue. Gue sama sekali gak sudi lihat muka kalian lagi. Mau itu lo, Vera, maupun Ben datang ke rumah gue lagi. Setidaknya hanya dengan cara itu aku baru bisa maafkan kalian. Lo mengerti sekarang? Jadi tolong keluar dari rumah gue, ucap Rayvan menunjuk ke arah pintu keluar. Air mata Winona pun mengalir deras. Namun Rayvan pun seolah tidak peduli dan langsung melangkah masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu rumahnya. Di dalam rumahnya, Rayvan bersandar pada pintu rumahnya dan air matanya pun mengalir saat teringat akan momen-momen kebersamaan dengan geng itu. Saat mereka makan bersama dan saling berbagi lauk sambil bersenda gurau. Saat mereka berlibur ke pantai Carita bersama. Saat kaki Winona terlilit karena jatuh dari tangga, Rayvan pun dengan sigap segera menggendongnya. Rayvan pun segera menyeka air matanya, lalu segera melangkah menuju ke dalam kamarnya. Seminggu berlalu setelah kejadian pilu itu terjadi, dan sampai sekarang Rayvan masih belum masuk sekolah. Clarissa yang baru saja selesai menjadi pemandu sorak dan telah berganti pakaian pun merasa kesal dan ingin berpaling saat melihat Vera melangkah ke arahnya. Lo pasti gak tahu kan kalau hari ini Rayvan sekeluarga akan pindah ke Singapura hari ini? Tanya Vera. Air matanya mengalir. Clarissa pun merasa terkejut dan memalingkan wajahnya. Apa maksud lo Rayvan pindah? Emangnya Rayvan masih sudi ya temenan sama temen yang gak punya hati kayak kalian?
Tanya Clarissa. Riz, meskipun sejak kejadian itu Revan sudah gak mau lihat muka gue dan teman-teman gue, perlu lo ketahui kalau rumah Revan sama rumah gue itu tetanggaan. Jadi kita semua tahu kalau dia hari ini akan pindah ke Singapura, tempat nenek Revan dari pihak mamanya tinggal. Ucap Vera. Air matanya mengalir. Riz, maafin gue. Ucap Vera. Clarissa yang merasa terpukul pun segera berlari meninggalkan gedung sekolah. Siang itu keluarga Revan telah memasukkan semua barang-barang mereka ke dalam bagasi mobil. Saat itu Revan masih berdiri menatap ke arah jendela sambil menatap fotonya bersama dengan Clarissa. Van, ayo sayang kita berangkat, panggil Ivanka. Revan hanya berpandang kosong sambil mengangguk perlahan. Clarissa segera bergegas menaiki kendaraan ojek menuju ke rumah kekasih tercintanya. Ini Pak rumahnya. Terima kasih Pak. Ini bayarnya. Ambil aja kembaliannya Pak, ucap Clarissa berlari masuki rumah Revan. Saat Clarissa telah tiba di rumah Revan, ternyata mobil keluarga Revan baru saja meninggalkan area rumahnya. Revan, kamu di mana? Revan, teriak Clarissa. Mobil keluarga Revan telah melaju meninggalkan rumah keluarganya. Ivanka memandangi wajah sayu putra sulungnya yang bagaikan tidak memiliki semangat hidup lagi. Revan, tungguin aku Van, teriak Clarissa berlari mengejar mobil keluarga Revan. Teriak Clarissa terus berlari. Revan pun sempat merasa terkejut mendengar suara yang sangat asing lagi baginya. Air matanya kembali mengalir. Ivanka menoleh ke arah belakang dan terkejut saat melihat Clarissa sedang kepayahan mengejar mobil mereka. Nak, tidakkah seharusnya kamu berhenti dulu dan berbicara berdua sama Clarissa? Setidaknya kamu bisa berpamitan dengan layak, Nak. Di sini Clarissa nggak salah apa-apa, Nak, ucap Ivanka. Enggak mah, aku nggak bisa. Justru karena di sini dia sama sekali nggak salah. Maka dari itu, aku nggak pantas untuk menyakiti dia kan mah. Dia adalah gadis baik. Dia kalem, cantik, pintar. Pasti di luaran sana banyak cowok-cowok yang jauh lebih ganteng, lebih perfect dari aku. Dan dia pantas menerima yang seperti itu dibandingkan aku mah. Dengan aku yang tidak berhenti, bahkan hanya untuk berpamitan padanya. Aku harap dia menyerah dengan sendirinya dan berhenti berharap pada cowok lemah sepertiku. Dia harus bisa move on dari aku mah. Aku gak mau lihat dia susah karena aku, ucap Revan. Air matanya terus mengalir. Air mata Ivanka pun ikut mengalir menatap ke arah putranya. Saat mobil keluarga Revan telah masuki jalan besar, Clarissa menghentikan langkahnya karena merasa sudah sangat lelah. Revan, kenapa kamu ninggalin aku, Van? Tanya Clarissa. Air matanya mengalir sambil menatap ke arah mobil keluarga Revan yang telah melaju jauh dan tertutupi dengan mobil-mobil lainnya. 3 tahun kemudian, malam itu Ben melangkah keluar dari kediamannya, masuk ke dalam mobilnya dan mulai melajukan mobilnya. Ada sosok seorang yang mengenakan jubah serba hitam yang dari tadi mengikuti Ben, menghubungi seseorang. Halo bos, dia baru saja keluar dari rumahnya menggunakan mobilnya, ucap orang berjubah. Baik, aku akan menangani sisanya dari sini. Terima kasih. Suara seorang wanita yang mengenakan jaket berwarna hitam dan berbicara sambil memakai masker hitam. Tak lama kemudian wanita misterius itu melihat mobil Ben melaju melewati mobilnya. Wanita itu segera melajukan mobilnya mengikuti mobil Ben. Sembari mengemudi, Ben menghubungi Winona yang sekarang telah menjadi pacarnya. Halo Beb, ini aku udah di jalan ya. Palingan 10-12 menit lagi aku sampai ke depan rumahmu.
ucap Ben. Oh, oke Beb, see you, ucap Winona. Mengakhiri panggilan teleponnya. 10 menit kemudian, saat Ben melirik arah spion, ia pun merasa bingung saat melihat ada sebuah mobil yang terlihat mengikutinya. Perasaan gue nyetir gak ngebut-ngebut amat deh. Kalau dia buru-buru kenapa gak mau nyelip gue aja ya? Tanya Ben dalam hati sambil terus mengemudi. Wanita misterius itu mengemudi sambil menghubungi seseorang. Taburkan paku di jalan depan mobilnya sekarang, ucap wanita misterius. Tak lama kemudian Ben pun merasa ada yang tidak beres dengan mobilnya. Ini ada apa ya? Kok setirnya jadi gak enak gini sih? Apa banyak kenapa aku ya? Tanya Ben dalam hati, merasa bingung. Udahlah, gue pinggirin dulu nih mobil, terus gue cek dulu deh, ucap Ben. Memberhentikan mobilnya di pinggir jalan yang kebetulan sepi dan tidak banyak kendaraan yang terlalu lalang. Ben pun keluar dari mobilnya dan melihat ban mobilnya yang kempes karena terkena paku. Nah kan bener, banyak kena paku. Ya gimana dong ini, malah jalannya sepi banget lagi, tanya Ben, merasa kebingungan. Tak lama kemudian seorang pria muda tampak menghampiri Ben dan berpura-pura memberi bantuan. Oh, ban mobil Anda terkena paku ya? Tanya seorang pria. Iya nih, saya nggak sadar tadi kalau di jalan tadi ada paku, jawab Ben. Apakah Anda membawa ban serep? Saya akan membantu memasangkannya, tanya pria itu. Oh iya ada, tunggu sebentar. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih adek, ucap Ben, melangkah menuju bagian belakang mobilnya. Tiba-tiba ada beberapa pria yang membekap mulut Ben dengan sapu tangan yang telah diberi obat bius. Saat Ben telah tergeletak tak sadarkan diri, seorang pria mengambil ponsel dan juga kunci mobil milik Ben. Saat itu ada panggilan telepon dari Winona. Halo Beb, udah sampai mana? Katanya dalam 10 menit udah mau sampai. Kok ini udah lewat? Mobil kamu juga masih belum kelihatan, tanya Winona. Pria yang membekap mulut Ben pun segera mematikan panggilan itu. Winona pun bingung karena Ben yang tiba-tiba mematikan panggilannya tanpa ada sepatah kata pun yang diucapkan. Aku sudah berada di dekat rumahmu. Bisakah kamu berjalan sebentar sampai gerbang perumahanmu? Tanya Ben melalui pesan chat. Winona pun tersenyum dan langsung melangkah menuju ke gerbang perumahannya. Pria yang tadi membekap Ben segera menukar pakaiannya dengan pakaian Ben, lalu meletakkan Ben di bagasi mobilnya. Pria itu juga segera melajukan mobil Ben dan pergi menuju ke rumah Winona. Tak lama kemudian mobil Ben pun telah tiba di gerbang perumahan. Winona tersenyum lalu segera menghampiri mobil itu dan masuk ke dalamnya. Pria itu segera membekap mulut Winona sampai tidak sadarkan diri, sama seperti Ben. Lalu setelah melajukan mobil Ben, pria itu pun membuang tas berisi ponsel dan juga dompet Winona di pinggir jalan. Pandangan Winona pun masih sayup-sayup dan dia melihat Ben. Kekasihnya sedang duduk terikat di kursi kayu, seperti kursi yang dikenakan mereka untuk mengerjai Rayvan 3 tahun yang lalu. Lalu setelah benar-benar sadar, dia pun terkejut dan mencoba untuk membangunkan Ben. Namun gagal karena ternyata mulutnya juga ditutup dengan lakban. Winona pun mencoba meronta, namun juga gagal karena tangannya yang terikat di belakang punggung kursi kayu. Winona pun kembali teringat akan peristiwa 3 tahun yang lalu, yang ternyata telah membawa dampak yang sangat tak terduga pada hidup salah satu temannya yang tidak berdosa. Ia kembali teringat saat dia, Ben, dan temannya Freya menyiksa Rayvan dengan menggelitik setiap bagian tubuhnya. Bahkan tidak hanya itu,
Namun ia juga mempermalukan Revan dengan cara melucuti kaos dan menyebarkan fotonya di mading sekolah. Tak lama kemudian Ben pun sadar dan meronta seketika saat menyadari keadaannya yang sudah dalam keadaan terikat dengan sangat kencang. Seorang wanita misterius tadi pun melangkah mendekati mereka, berdua sambil menepuk tangan. "Bravo Jack, bravo Milligan. Berkat kalian aku telah berhasil menyekap dua orang kejam yang telah bersikap tidak berbelas kasih pada temannya sendiri 3 tahun yang lalu," ucap wanita misterius itu. "Revan," sahut Ben dalam hati. Wanita misterius yang telah menutup seluruh wajahnya dengan topeng pun menyentuh dagu Ben. "Apakah kamu ingat apa yang telah kau lakukan dulu berjamin?" tanya wanita misterius itu sambil menurunkan tangannya dari dagu Ben menuju kancing kemeja yang dikenakan oleh Ben dan mulai membukanya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.